Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang biasa kita dipertemukan di hari Jumat setiap jam 10 sampai nanti kita menunggu datangnya sholat Jumat. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh keluarganya, dan kepada siapa saja umatnya yang selalu berjuang dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Wahda TV Gorontalo dan juga pemirsa yang hadir langsung di tempat ini tentunya dengan menaati protokol-protokol kesehatan yang telah diedarkan oleh tim COVID di provinsi kita, Provinsi Gorontalo. Hari ini di samping kanan saya sudah ada Ustadz kita, Ustadz Yusuf Lauma, yang hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang tidak selesai di pekan lalu, Ustadz. Pembahasan tentang riwayat sejarah PKI, sehingga dengan kita mengetahui sejarah ini, kita tidak lengah dengan apa yang dinamakan komunis. Kita tidak lengah dengan hal-hal komunisme. Dan tentunya kita pun di pagi menjelang siang ini tidak luput tentang apa yang berkembang di negara kita yang kita cintai ini, bahwasanya sekarang para buruh, para mahasiswa dan seluruh masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya tentang hak-hak para pekerja. Lantas bagaimana pandangan Islam tentang hak-hak pekerja ini? Maka kita akan saksikan di pagi menjelang siang ini. Dan untuk menghemat waktu dan segera kita memanfaatkan waktu keberadaan Ustadz di sini, oleh karenanya kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk melanjutkan materi, kemudian membahas sedikit ataupun banyak terkait dengan hak-hak pekerja dalam pandangan Islam. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jackers dan pemirsa Wahda TV Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang menyajikan taklim ini, situasi dan suasana di hadapan saya sangat santai. Ada yang makan, ada yang minum. Maka pemirsa di rumah juga silakan, kalau ada yang belum bikin kopi silakan minum kopi, ya, sediakan snack ataupun beberapa hal yang belum diselesaikan silakan. Ada 1 jam lebih kita akan duduk santai di sini dan siapkan memang kuota datanya. Kita akan membahas hal-hal yang panas sedikit. Iya. Kita akan membahas tentang buruh, kita akan membahas komunis, ya. Dan banyak lagi yang perlu kita bincangkan. Inilah tabiat dunia. Tidak pernah dunia itu merasa aman, seaman-amannya. Selalu diliputi oleh, ya, keamanan yang sementara, ya, sehat yang sementara, bahagia yang sementara, kaya yang sementara, semuanya sementara. Andaikan juga dunia ini lezat dan nikmat, dia tidak akan memberikan kelezatan dan kenikmatan sebanyak-banyaknya. Kelezatan-kelezatan dunia ini hanya ada di ujung-ujungnya. Ketika kita nikmat minum kopi, karena sudah lama tidak pernah minum kopi. Sudah ada nikmatnya makanan, ada di ujung lapar. Nikmatnya minum ada di ujung minuman. Bahkan suami istri, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala satukan, tidak sekujur tubuh mereka itu nikmat. Nikmat itu hanya ada di ujung-ujungnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung pagi ini kita ingin mencicipi, ya, sajian sejarah kelam yang pernah melanda negeri ini, yaitu tentang pemberontakan G30S PKI yang tidak tuntas dibahas. Seharusnya saya membahas buruh hari ini, tapi beberapa request yang
datang di kajian ini minta Ustadz lanjutkan yang kemarin. Saya bilang setidak kekinian. Ya, sowasi ini materi. Mereka mengatakan Ustadz membahasnya cuma sampai di tahun 48. Kami ingin PKI dibahas sampai tahun 65. Maka bagaimana peristiwa sebelum tahun 48? Pemirsa Wahada TV Gorontalo ataupun para pengunjung Jack Kopi bisa mereview kajian saya pada pekan yang lalu yang juga membahas tentang PKI. Itu dimulai dari 1914 dari PKI-nya versi Belanda sampai tahun 48. Hari ini saya akan melanjutkan kembali pembahasannya. Bahwasanya seperti yang saya ungkap kemarin, banyak anak-anak PKI mengklaim kami adalah pejuang, kami adalah petarung, pernah kami memberontak terhadap Belanda 2 kali, dan seolah-olah bahwa yang membidani Republik Indonesia ini adalah juga andil dari PKI. Mereka kuatkan dengan Nasakom yang dikumpulkan oleh Soekarno. Wah, seolah-olah kekuatan di negeri ini ada komunis, ada nasionalis, dan ada agama. Adakah andil bagi PKI dalam perebutan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini? Itu yang akan kita jawab. Jawaban yang pertama pekan lalu telah kita sampaikan. Mereka memberontak tahun 1917 terhadap Hindia Belanda. Pemberontakan mereka terhadap negara Hindia Belanda pada saat itu bukanlah untuk mengusir penjajah Belanda itu sendiri, namun semata-mata pemberontakan untuk merubah pemerintahan Hindia Belanda. Dalam arti tetap jalan itu penjajahan, hanya saja dari kiblatnya kapitalis menjadi pemerintahan Hindia Belanda, ya, komunis atau sosialis. Dan ini telah digagalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga dengan pemberontakan mereka, ya, di tahun 1926 atau 27. Tahun 26 atau 27 yang dipimpin juga oleh Musso dan Alimin, itu sama isunya. Mau merubah pemerintahan Hindia Belanda dari kapitalis menjadi komunis. Maka tidak ada cita-cita merdeka yang dirancang oleh komunis. Dan kita menafikan sejarah itu. Ketika kita meneliti sejarah Indonesia berbeda dengan sejarah Madinah, di mana 3 komponen masyarakat Aus, Khazraj, ya, dan Yahudi berebut pengaruh untuk, ya, memimpin. Satu yang muncul selalu 2/3-nya sebagai pembangkang. Beda, ya, kekuatan komunis untuk mau merdeka, ya, tidak ada andil mereka terhadap jabang bayi Indonesia itu sendiri. Dan itu dikuatkan dari BPU PKI itu sendiri. Tidak ada seorang komunis pun yang duduk dalam formatur PKI itu, BPU PKI itu. Namanya saja BPU PKI, tapi PKI-nya di situ adalah Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada orang komunis di sana. Yang ada hanyalah kaum agamis, para kiai, dan juga kaum nasionalis. Dibenarkan oleh sambutan Muhammad Yamin sesudah perdebatan yang panjang antara kaum nasionalis dan kaum agamis tentang dasar negara, maka diputuskanlah bla bla bla, yaitu Piagam Jakarta ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila yang terdapat di dalamnya. Tidak ada andil PKI di dalamnya terhadap proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Saat itu PKI ada di mana? Sejak dibekukan Belanda di tahun 1927, organisasi ini bubar. 10 tahun kemudian di tahun 37 Musso datang, tapi dia tidak berani membuat organisasi, ya, PKI karena terlarang. Namun dia menguatkan jaringan-jaringan bawah tanah. Ya, kita Indonesia di tahun-tahun 40, ya, sungguh berat ujian yang dihadapi, perjuangan pada saat itu. Datang Jepang, ya, kita disibukkan dengan Jepang. PKI tidaklah mereka datang, tidak ada memberontak, tidak ada, ya, perlawanan terhadap Jepang pada saat itu. Kita sendirian kaum muslimin, kaum nasionalis yang berhadapan dengan Jepang sampai proklamasi itu sendiri. Bahkan orang-orang PKI tidak menganggap proklamasi kita kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mengatakan itu
proklamasi kaum kapitalis. Gelar mereka seperti itu. Mereka mengolok-olok tentang proklamasi kita itu. Mereka tidak menganggap bahwa itu adalah proklamasi kemerdekaan. Mereka kaget. Ya, Rusia juga kaget. Di tahun 1945 Indonesia mengumandangkan kemerdekaannya. Makanya hanya berbilang 1 pekan, 1 minggu, orang-orang komunis di Rusia pulang, termasuk Musso, termasuk Alimin. Orang-orang komunis yang baru pulang datang kepada tokoh-tokoh Islam tidak dianggap. Karena mereka tidak hadir waktu Belanda, karena mereka tidak hadir waktu Jepang, tidak hadir waktu proklamasi. Mau minta jatah apa? Datang kepada Bung Karno. Bung Karno pun tidak pedulikan. Karena tidak ada andilnya. Cueknya ya tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasionalis, ya, termasuk Bung Karno terhadap PKI, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka ya mendeklarasikan Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Muda Republik Indonesia, API dan AMRI di Tegal. Dan yang mereka lakukan ya, API dan AMRI yang yang dicanangkan ataupun dideklarasikan tanggal 8 Oktober, Agustus, September, Oktober, 3 bulan kemudian, yang mereka lakukan jamaah sekalian adalah membunuh, menculik tokoh-tokoh, ya, para ustadz, para kiai, ya, lurah, camat, ya, kemudian mereka menculiknya, bahkan ada yang membunuhnya. Apa yang mereka lakukan itu? Ya, pada pemerintahan Republik Indonesia yang masih baru, masih berbilang bayi, bulan seperti itu, untuk menarik perhatian Soekarno. Maka penculikan serta pembunuhan terhadap ya camat, lurah, ya tokoh-tokoh agama dan seterusnya ini berlangsung sampai di Banten. Di Banten ada seorang yang terkenal dan antum bisa searching, namanya C. Mamat. Ya, mereka jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala merebut keresidenan Banten pada saat itu. Ya, mereka merebut keresidenan Banten pada saat itu, meneror massa, yang menculik para ulama, ustadz, pejabat, ya, lurah, camat, bahkan ya tidak segan-segan orang-orang militer maupun kepolisian yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap PKI, diculik, dibunuh. Ya, makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hal ini akhirnya menarik perhatian. Artinya ketika dicuekin oleh Soekarno, mereka akhirnya mulai diperhatikan. Karena seperti anak kecil, saya mengatakan ini dalam kajian lalu, anak kecil kalau minta dibelikan sesuatu, kalau DP orang tua tidak beli akang, mau suruh beli mainan mobil, mau suruh beli mainan motor, kalau tidak mau, dia berguling-guling di tanah, lempar-lempar batu ke rumah, dan seterusnya. Dan tindakan teror itu juga untuk menarik perhatian seperti itu. Maka oleh Soekarno, karena ya negara kita jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala masih baru, ya pemerintahan juga masih baru, ya akhirnya dibujuk mereka, dipanggil mereka, hentikan pembunuhan-pembunuhan terhadap aparat negara seperti itu, ya terhadap anak bangsa, ya tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian dirahmati Allah. Ya, Bupati Lebak, ya Raden Hadi Wimanangun itu disembeli oleh PKI di tahun 45 di bulan Desember di Sungai Cimancak. Ya, dan jamaah sekalian dirahmati Allah, kekacauan seperti ini tidak lain dan tidak bukan. Pertama, merongrong pemerintahan yang baru, ya. Yang kedua, jamaah sekalian melemahkan perjuangan. Belanda sudah pergi, tapi masih terancam akan kembali. Tapi mereka bikin pemberontakan di dalam. Sehingga kasat mata kita melihat apa keonaran-keonaran yang dilakukan oleh PKI melemahkan bangsa kita. Dan yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah, apa yang mereka lakukan akhirnya menarik perhatian Soekarno, hingga Soekarno minta ya kepada ya unsur-unsur PKI-nya supaya mereka berhenti seperti itu, ya, dan mereka diakomodir. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PKI di tanggal 21 Oktober mereka deklarasikan partai
ya, di tahun 45, ya, 21 Oktober, ya, berarti dari Agustus ke Oktober berapa bulan itu? Hanya 3 bulan. 2 bulan. Ya, mereka deklarasikan partai, ya, yaitu Partai Komunis Indonesia. Sesudah dibekukan oleh Belanda di tahun 27. Ya, di tahun 45, 21 Oktober mereka bangun lagi PKI di bawah, ya, negara Republik Indonesia ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Tidak berhenti PKI mengadakan kekacauan di mana-mana, dan antum bisa baca sejarahnya. Banyak ulama yang diculik, disembelih, ya, lurah dan seterusnya. Oleh Soekarno akhirnya dipanggil Amir Syafruddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Amir Syafruddin Harahap, orang PKI, diangkat oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri. Soekarno mengalah, dia presiden, Muhammad Hatta wapres, Amir Syafruddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Jamaah sekalian dirahmati Allah, naiknya Amir Syafruddin, ya, dan itu dilantik oleh Soekarno di tahun 47, 3 Juli 47. Justru yang dilakukan oleh Amir Syafruddin adalah memasukkan unsur-unsur PKI sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh, ya, birokrasi, militer, kepolisian, dan semua dimasukkan unsur-unsur PKI ke dalamnya. Ini yang dilakukan. Kemudian jamaah sekalian, pemberontakan ataupun penculikan di daerah-daerah tiba-tiba jadi redah, jadi menghilang karena pemerintahannya, karena Perdana Menterinya adalah siapa jemaah sekalian? Amir Syafruddin. Masuknya unsur-unsur komunis ke dalam tubuh, ya, Republik Indonesia pada saat itu, entah birokrasi, militer, polisi, dan banyak hal-hal yang strategis, karena Perdana Menterinya PKI, ini membuat gerah, ya, banyak tokoh-tokoh nasionalis dan juga agama. Mereka mengelus terhadap Soekarno, tapi Soekarno tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada dalil untuk memecat Amir Syafruddin Harahap atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara ini kita sebut di dalam, ya, undang-undang atau pembukaan negara ini, batang tubuh negara ini, berkah dan rahmat Allah. Dan berkah dan rahmat Allah selalu sejalan dengan bangsa ini. Makanya antum harus yakin, apapun yang diinginkan oleh orang keburukan terhadap negeri ini ada berkahnya. Negeri ini ada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan dimanapun berkah dan rahmat Allah ini akan tetap ada. Harapan bagi orang-orang yang selalu berjuang terhadap kemakmuran negeri ini. Jadi jangan pernah berputus asa. Soekarno yang tidak bisa memecat Amir Syafruddin, ya, Harahap ini, tiba-tiba di tanggal 17 Januari tahun 48 terdapat perundingan Renville antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Amir Syafruddin. Sekali lagi dalam perundingan itu jamaah sekalian, ternyata keputusan perundingan Renville amat merugikan Indonesia. Dalam hal ini memungkinkan Belanda untuk kembali lagi ke menjajah negara Republik Indonesia. Makanya ini jamaah sekalian, hatta Soekarno pun tidak suka, tokoh nasionalis pun tidak suka, tokoh-tokoh agamis pun tidak suka. Maka oleh Soekarno diberhentikanlah kabinet Amir Syafruddin ini. Banyak tokoh-tokoh PKI yang tidak mau atau mengatakan, artinya menyesalkan dan tidak setuju terhadap persetujuan Amir Syafruddin untuk mundur dari kabinet ini karena gagal kan. Akhirnya dia diberhentikan dari kabinet Amir Syafruddin Harahap, diganti Soekarno dengan kabinet Hatta, Muhammad Hatta. Ya, dan ini permintaan banyak dari kaum nasionalis. Naiknya Hatta, jamaah sekalian, apa yang dilakukan oleh Hatta ketika menjadi Perdana Menteri? Program yang diluncurkan oleh Hatta begitu naik, langsung dia meluncurkan program yang dinamakan dengan RERA. Ya, rekonstruksi dan rasionalisasi. Yang dilakukan oleh Hatta
dari program RERA ini memecat, mengeluarkan semua unsur-unsur komunis, baik itu di birokrasi, militer maupun kepolisian. Dipecat mereka semua oleh Hatta. Banyak tokoh-tokoh komunis yang di Rusia, ya, yang di luar negeri itu protes terhadap Hatta, ya. Bahkan mereka, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka protes datang kepada Soekarno terhadap hal ini, tapi Soekarno tidak bergeming. Kabinet Hatta tetap jalan dan memang andalnya itu RERA itu. Banyak yang tidak mau dipecat, baik di militer, di birokrat, ya, dengan keputusan RERA ini. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, di tahun 1948, 5 September ini, Musso dan teman-teman PKI-nya datang kepada Soekarno, bahkan mengultimatum Indonesia harus berkiblat terhadap Rusia. Indonesia harus berkiblat terhadap Rusia. Tapi Soekarno tidak mengiyakan hal itu. Bahwa kita merdeka berdaulat. Bukan sokongan, bukan backup dari negara manapun. Bahkan bukan janji Jepang kita merdeka. Merdeka dengan kehendak kita sendiri. Kan Jepang menjanjikan kita merdeka. Kapan dan kapan? Tidak lagi kita tunggu kemerdekaan yang dijanjikan Jepang tersebut, kita deklarasikan. Dan oleh karenanya Soekarno tidak mau Indonesia ada embel-embel Sovietnya, kiblat komunis pada saat itu. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian dirahmati Allah? Musso akhirnya pulang ke Madiun dan dia deklarasikan pada bulan September, ya, tanggal 10, hanya 5 hari sesudah menghadap Soekarno, dia proklamasikan negara Republik Soviet Indonesia. Negara Republik Soviet Indonesia. Di mana? Di Madiun. Ya. Dengan deklarasi, ya, negara Soviet Republik Indonesia di Madiun, Soekarno langsung mengatakan tidak boleh bikin negara dalam negara. Tapi dia tidak pedulikan. Ya, mereka mulai membantai para lurah, para camat, para kiai, para santri, ya, rakyat yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan negara Soviet itu. Mereka dibantai di Madiun. Makanya antum dengar ada yang namanya pemberontakan Madiun. Itu korbannya banyak, meluas ke Ponorogo, Wonogiri, Rembang, Kudus, Pati, Cepu, Blora, Sukoharjo, jatuh ke PKI. Tentara-tentara mereka lucuti. Yang ada hanya tentara yang berpihak ke komunis tadi yang sudah pernah dibubarkan oleh Hatta. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas integrasi, ya, pemisahan diri Madiun, ya, dengan deklarasi negara Soviet, negara Republik Soviet Indonesia ini, Soekarno memanggil Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk memerangi dan membasmi pemberontakan yang ada di Madiun itu. Sudirman, jamaah sekalian dirahmati Allah, memobilisasi tentara dari Siliwangi, Jawa Barat. Karena unsur-unsur tentara tersusupi di Jawa Tengah dengan unsur-unsur PKI. Makanya dia datangkan tentara dari Jawa Barat, Siliwangi. Kemudian tentara dari Jawa Timur di bawah pimpinan Gatot Subroto. TNI inilah jamaah sekalian di usianya yang masih muda, di tahun 48, ya, di bulan September ini jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka, ya, menghadapi pasukan PKI yang ada di Madiun. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah, mereka jadikan rakyat sebagai tameng. Ya, mereka tawan banyak dari pejabat, ya, lurah, camat, ya, kiai, bahkan para santri mereka jadikan tameng. Baru kemudian jamaah sekalian, Sudirman berhasil memukul mundur. Namun PKI jamaah sekalian dirahmati Allah telah membunuh Gubernur Jawa Timur pada saat itu, Raden Mas Aryo. Ya, ini catat, gubernur dibunuh oleh PKI. Ya, Gubernur Jawa Timur pada saat itu mereka bunuh. Bukan hanya itu, mereka bunuh juga dokter. Tercatat kepala rumah sakit Solo, Dokter Mawardi juga mereka bunuh. Bukan hanya dokter, militer juga mereka bunuh. Siapa jamaah sekalian?
Kolonel Marhadi, pimpinan militer di Madiun, mereka juga bunuh. Jadi siapapun yang berhadapan dengan PKI, siapapun yang mengkritik PKI, mereka akan bunuh, culik dan bunuh. Itu artinya SOP atau SOP-nya mereka. Culik, bunuh, isi di sumur. Ya, jadi 3. Culik, bunuh, baru kemudian isi di sumur jenazahnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Panglima Besar Sudirman di tanggal 30 September, itu pemberontakan itu kan deklarasi tanggal 10. Sekitar pada tanggal 30 September, 20 hari kemudian, jamaah sekalian, Sudirman dan Gatot Subroto sudah bisa menguasai Madiun, ya. Sehingga ketika selesai September, Oktober, bulan November, seluruh Jawa Tengah sudah bisa dikondisikan, ya, dalam kendali negara Republik Indonesia. Tapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Sesudah PKI terdesak mundur, ribuan tawanan mereka bantai dan bunuh. Maka yang terkenal dalam sejarah banjir darah di pabrik tebu Goranggareng. Itu banjir darah di pabrik tebu Goranggareng setinggi mata kaki, atau lewat dari itu banjir darah. Kenapa? Ribuan tawanan itu, termasuk kiainya Nahdlatul Ulama, pimpinan pesantren Kiai Zuhdi, mereka bunuh. Santrinya 108 orang. Ya, termasuk di situ rakyat biasa, pejabat, militer, polisi, mereka bunuh. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini mereka sebut, pembantaian itu dimasukkan jenazah itu ke dalam yang namanya sumur neraka. Sumur neraka adalah 7 sumur, di Magetan itu. Dimasukkan ke dalam sumur, paling tidak satu sumur ada 200 orang. Dan ini tidak terungkap oleh masyarakat, karena masyarakat cuma tahu kiainya, pesantrennya dibakar, kiainya hilang, santrinya hilang. Hilang kemana orang tidak tahu. Orang tahu bahwa lurahnya telah diculik PKI, orang tahu bahwa camatnya telah diculik PKI. Kemana orang tidak tahu, hilang. Nanti di tahun 1950 beberapa kader PKI itu insaf, dan kemudian mereka tunjuk bahwa korban-korban itu mereka bunuh dan masukkan ke dalam 7 sumur neraka mereka. Makanya di tahun 50 diadakan penggalian, dan di situ dapat lihat semua. Oh, ini mayatnya kiai, ini Artinya ratusan tulang belulang didapat dari satu sumur. Ini jangan lupakan sejarah ini, ikhwan. Ini yang pemberontakan musuh di tahun 1900 berapa? 48. Jamaah sekalian dirahmati Allah. 7 sumur neraka yang ada di Magetan sampai hari ini masih ada. Antum lihat, masih ada, dibuatkan museumnya. Masing-masing sumur tidak kurang dari 200 orang. Kalau 200 orang berarti dari dasar sampai atas itu. Kadang-kala ditanam pisang di atasnya untuk mengelabui orang. Namun sayang jamaah sekalian, pemberontakan PKI di tahun 48 oleh musuh ini, dan memang berakhir dengan eksekusi mati terhadap musuh dan alimin serta unsur-unsurnya. Namun oleh Soekarno, dia tidak membubarkan PKI. Partainya tidak dibubarkan, orang-orangnya dieksekusi. Padahal tokoh-tokoh agama mendesak Soekarno untuk, jamaah sekalian, untuk bubarkan PKI, keluarkan dekrit. Sebagaimana Masyumi belakangan nanti di dekrit bubarkan. Kenapa PKI tidak didekrit? Wallahu alam, hitungan Soekarno bahwa yang memberontak itu hanya segelintir orang yang ada di Madiun. Jadi PKI yang ada di Jawa, yang ada di Jakarta, di pulau lain tidak usah. Apatah lagi hitungannya pada saat itu tahun 48 mereka telah berhitung bahwa tidak lama lagi Belanda akan melakukan agresi datang lagi di Indonesia. Jadi itu hitungannya sebenarnya. Kalau dari Soekarno sendiri tidak membubarkan, karena dia artinya Soekarno itu jamaah sekalian bukan PKI.
Artinya, saya mau menegaskan, Soekarno bukan PKI. Ya. Namun orang-orang PKI belakangan sangat mencintai Soekarno, mengangkat Soekarno, dan akhirnya Soekarno juga sayang dan cinta kepada mereka. Saya akan bahas belakangan. Ya. Kenapa dia tidak bubarkan pertama ini pemberontakan Musso? Hitungannya seperti tadi. Soekarno itu jamaah sekalian sosok pemersatu bangsa, dan itu tidak ada orang yang menyangkal hal itu. Ya, artinya beliau itu hidup, berbicara, berdiri, duduk demi untuk persatuan. Cuma ya begitu, jamaah sekalian, harusnya kita tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam isu persatuan hingga beliau kebablasan mau menyatukan antara komunis dan agama serta nasionalis, nasakom. Jadi kalau mau dalam istilah agama, saking gulunya persatuan, dia mau satukan ini air dan minyak ini. Itu nasakom itu. Kembali lagi jamaah sekalian, di tahun berapa ini? 48 ya? Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soekarno tidak bubarkan PKI di tahun 48 itu, tapi dibunuh atau mati DN Aidit itu. Dibunuh mati Musso, Alimin serta unsur-unsurnya. PKI akhirnya dipimpin oleh DN Aidit, Dipa Nusantara atau Dipo Nusantara Aidit sebagai pimpinan PKI sesudahnya. Karena PKI tahu bahwa mereka tidak dibubarkan oleh Soekarno, oleh Aidit, akhirnya mereka sayang Soekarno. Semua kebijakan Soekarno apapun mereka dukung. Bahkan antum tahu ya, usulan presiden seumur hidup itu usulan dari PKI di awalnya. Ya. Jadi mereka menjadi orang yang sangat mendukung apapun program kebijakan dari Soekarno itu sendiri. Sebagai balasannya Soekarno senang. Ya. Artinya terhadap mereka, dan itu alami. Siapapun yang sayang kepada antum, antum juga kan berlaku yang sama kepadanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, makanya kedekatan PKI ya di bawah pimpinan Aidit terhadap Soekarno ini di tahun 55 ya, di tahun 55 kan kita tinggalkan tahun 48, kita menghadapi agresi Belanda dan seterusnya. Di tahun 55 kita menggelar hajatan pemilu. Di tahun 55 Soekarno bolehkan partai komunis ikut pemilu. Dan aneh ikhwan, ajib, aneh bin ajaib. Pemilu 1955 PKI keluar menjadi pemenang nomor 4 besar. Ya, ada Masyumi, ada PNI, ya, ada NU, ada PKI. Urutan keempat, 4 besar. Berarti banyak pendukungnya. Ya, walaupun tahun 48 sudah memberontak, sudah dihabisi, tapi menang di pemilu itu. 4 besar, masuk kabinet. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Soekarno ya yang begitu dekat dengan PKI atau PKI yang begitu mendekati Soekarno ya, dan jamaah sekalian dirahmati Allah telah mengangkat dua orang tokoh PKI itu dijadikan menteri besar. Siapa dua orang itu? Diangkat menjadi menteri besar, Nyoto dan Aidit. Masuk di kabinet Soekarno. Gerahnya terhadap PKI ini gerah juga kaum muslimin, terutama dari Sumatera Barat. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah, ya, PRRI, pemberontakan, apa itu PRRI? Revolusioner ya, rakyat Indonesia yang di Sumatera Barat, itu bukan pemberontakan memisahkan diri dari NKRI. Tapi sebenarnya kritik terhadap kebijakan Soekarno. Kritik pertama apa? Mereka ingin PKI yang memberontak itu dibubarkan, dekrit. Tapi Soekarno tidak membubarkan. Malah belakangan memasukkan mereka dalam pemilu
bahkan mengangkat 2 menterinya menjadi menteri besar. Itu sebenarnya kritik terhadap Soekarno. Tidak ada, dan antum lihat sejarahnya, ada yang ditulis oleh orang Barat, ketika dia mensuplai senjata kepada PRRI, dia heran, kepala pemberontakan PRRI di Sumatera, dia masuk ke ruangannya, mengantar senjata, dia heran ada foto Soekarno di situ. Dan dia heran, kenapa ada foto Soekarno digantung di situ? Padahal memberontak terhadap Barat, Amerika khususnya mengira pemberontakan itu memisahkan diri dari Indonesia. Tapi dia heran, pimpinan pemberontakannya ada foto Soekarno besar di situ. Sehingga dijelaskan, kami ini bukan memberontak terhadap Indonesia, kami mengkritik kebijakan Soekarno. Ya, artinya, namun kecintaan kami terhadap Soekarno, terhadap Indonesia itu. Jadi jamaah sekalian yang perlu dicatat, ya, sejauh-jauhnya orang Sumatera Barat, sejauh-jauhnya orang Minang memberontak, tetap pemberontakan itu dinamai Republik Indonesia. Artinya, sehingga kita jangan meragukan cinta mereka terhadap NKRI dan kesetiaan mereka terhadap Pancasila. Artinya, sejauh-jauhnya marah dan memberontak, tetap kemarahan dan pemberontakan itu masih disebut dengan Republik Indonesia. Ya, artinya saya sekedar memberi masukan, karena di Sulawesi juga orang memberontak, ya kan? Orang bilang permesta orang tidak pakai RI waktu itu. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Soekarno mengangkat DN Aidit dan Nyoto ini sebagai menteri besar. Bertambah kemarahan tokoh-tokoh nasionalis. Artinya orang-orang sowar-war terhadap kedekatan Soekarno dengan PKI. Dan terakhir yang banyak dikritik pada saat itu, apa yang disebut Soekarno Nasakom. Dia hendak menggabungkan antara agama, komunis, dan nasionalis ke dalam satu kekuatan, Nasakom. Ya. Nasakom ini ikhwan, yang menantangnya bukan hanya kaum muslimin. Oke, orang mengatakan kaum muslimin mana? Kaum muslimin Masyumi. Ya. Nahdlatul Ulama memang masuk di situ. Ya. Tapi ini jamaah sekalian, jangan berburuk sangka. Ini kehati-hatian kaum Nahdiyin. Ya, tidak ada orang yang paling hati-hati kecuali kaum Nahdiyin di negeri ini. Itu yang perlu untuk disadarkan kepada kita sekalian. Jamaah sekalian, tidak setujunya Masyumi ke dalam Nasakom, ini berbuah dengan dibubarkannya Masyumi. Ya, didekret bubar itu Masyumi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebenarnya yang membisiki juga Soekarno tentang bahaya komunis, orang yang dulu mantan komunis itu sendiri. Siapa? Tan Malaka. Tan Malaka dulu dia PKI, tapi karena dia mengetahui tentang kelicikan dan cara kerja yang tidak sehat dari PKI, dia keluar dari PKI. Dia dirikan sebuah partai namanya Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Itu Tan Malaka. Dia bisikkan ke Soekarno bahwa PKI ini mau kudeta, mau memberontak. Tapi apa yang disampaikan Tan Malaka, ya, oleh komunis dibilang fitnah. Dibilang ini dan itu. Akhirnya Soekarno bubarkan Tan Malaka, bubarkan Murba. Jadi Masyumi bubar, Murba bubar. Demikian juga dengan unsur mahasiswa GPI, Gerakan Pelajar Indonesia. Mengkritik Soekarno dengan kedekatan PKI, bubar. Bukan hanya itu ikhwan, perorangan pun menyatakan kritik terhadap Soekarno, memperingati bahaya PKI ini bakal kudeta, ditangkap dan dipenjarakan. Buya Hamka dan banyak ulama-ulama dijebloskan oleh Soekarno ke dalam penjara. Siapapun yang mengkritik PKI, hubungan dekatnya PKI dengan Soekarno, masuk penjara. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, di tahun 63 memasuki tahun 63, 64, ya, tidak ada lagi lawan dari PKI itu sendiri. Satu-satunya persoalan yang dihadapi PKI adalah mereka kurang senjata, karena senjata ada di tangan TNI, dan artinya
Tidak semua, artinya memang TNI ada juga yang dimasuki oleh unsur-unsur komunis waktu itu, ya. Tapi senjata masih ada di tangan, ya, TNI yang artinya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kekurangan senjata PKI di tahun 1963 akhirnya mereka berkolaborasi dengan komunis di Malaysia. Komunis di Malaysia pada saat itu terancam juga dibekukan, dibubarkan, ya, oleh rezim yang ada di sana. Makanya mereka berkolaborasi, ya, memprovokasi Soekarno untuk mengganyang Malaysia, untuk menyerang Malaysia, berperang dengan Malaysia dengan senjata yang sedikit. PKI mengusulkan kita ada senjata, mempersenjatai rakyat dengan senjata yang didatangkan dari Tiongkok, ya. Dibuatlah angkatan yang kelima, namanya Angkatan Buruh dan Tani. Makanya ada yang mengaitkan patung tani yang ada di Jakarta dekat Monas itu, ya, dengan ganyang Malaysia, disebut petani pejuang karena dia di patung itu patungnya petani tapi tidak pikul cangkul. Petani itu ada gendong senjata laras panjang, di pinggangnya ada pistol, di bawahnya ada perempuan bekasnya makanan. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini namanya patung itu adalah patung pejuang. Tapi untuk mengganyang Malaysia, ya, modal senjata itu adalah, ya, didatangkan dari Tiongkok di tahun 1963. Ya, dua menteri besar PKI ini membujuk Soekarno untuk mengganyang Malaysia, ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ya, Murba bubar, Masyumi juga bubar, ya. Sekarang ada angkatan kelima, Angkatan Buruh dan Tani. Satu-satunya penghalang bagi PKI, ya, di tahun 65 tinggal TNI. Itu pun oleh jenderal-jenderal yang memang, ya, mengetahui betul, ya, siapa PKI, dan bahkan mereka mengetahui siapa yang dulu pernah memberontak di Madiun. Makanya Soeharto kenal siapa itu Untung, karena Untung terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun, ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 65 tidak ada yang merupakan saingan dari PKI itu sendiri, karena semua masuk penjara, semua bubar. Satu-satunya yang jadi penghalang mereka meraup ke tampung kekuasaan tinggal militer, TNI, khususnya Angkatan Darat. Maka inilah yang terjadi, jamaah sekalian dirahmati Allah. Di bulan Juli 1965 mereka minta restu izin dari Soekarno mendatangkan pemuda rakyat sekitar 2.000 orang untuk dilatih melempar granat, cara menembak di mana? Di lapangan Halim, ya, di Lubang Buaya. Maka sejak Juli mereka latihan di sana, ya. Mereka latihan di sana di tahun 65, Juli 65, ya, Juli, Agustus, ya. Sesudah Agustus, September. Kayaknya Ustadz boleh lapas di sini. Ya, DP kelanjutan antum tinggal lihat di film G30 SPKI, ya. Karena Ustadz selesai di pemuda rakyat yang balatihan itu, ya. Karena tidak ada lagi penghalang bagi PKI kecuali tinggal TNI, ya. Dan tepat mereka melakukan demonstrasi besar tanggal 30 September 1965, ya, berakhir, ya, ketika malam harinya mereka mencuri para jenderal-jenderal tersebut supaya tidak kehilangan momen sebelum tanggal 5 Oktober hari ABRI itu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, selesai, ya? Masih 15 menit lagi, Ustaz. Ya, tinggal antum sambung bagaimana PKI sesudah 65, ya kan? Ini ideologi. Ideologi itu manusianya mati, tapi ideologi masih tetap ada. Kalau demikian, bukan mustahil dia masih tetap akan tumbuh. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanggapi isu buruh. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita melihat
yang selalu dikorbankan oleh komunis dari awal pemberontakan tahun 1917, 1927 sampai 1965 tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang lemah, ya, orang-orang kaum buruh dan tani. Maka kaum buruh dan tani harus tahu betul, jamaah sekalian, sejarah ini. Di mana-mana tidak segan-segan orang komunis mengorbankan rakyat kecil. Pol Pot berapa juta yang dia sembelih? Ya, di Rusia berapa? Di Indonesia juga berapa? Ya, hari ini ya, jamaah sekalian dirahmati Allah taala, kita ya, saya menyampaikan materi ini sengaja sekedar memberi wawasan bahwa para buruh kedudukannya dalam Islam tidak kurang daripada ya kedudukan yang selama ini bagi orang komunis selalu menjunjung tinggi kedudukan kaum buruh dan tani. Dalam Islam, kaum buruh dan tani, ikhwan, bukanlah orang terpinggirkan. Bukanlah orang-orang yang menghuni footnote kehidupan. Namun pentingnya ya buruh dan tani ya disebut di dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan orang yang memberi lebih baik daripada meminta-minta. Dalam arti bekerja, seorang bekerja memikul kayu bakar lebih baik dibandingkan orang meminta-minta. Ya, Rasulullah SAW mengatakan orang yang meminta-minta khawatir di hari kiamat nanti datang dalam keadaan tidak memiliki tulang, tidak memiliki daging di pipinya dan seterusnya. Banyak hal yang perlu ya kita pelajari ya tentang pemulihan Islam terhadap kaum buruh dan tani. Apa saja jamaah sekalian? Yang pertama, ketika kita membahas kaum buruh dan ya kaum tani ini, ya, yang kita bahas upah dari buruh itu sendiri. Bagaimana pandangan Islam terhadap upah buruh? Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Upah buruh yang bekerja dalam Islam adalah sesuatu yang harus dipentingkan. Rasulullah SAW sendiri mengatakan 3 orang yang tidak akan aku ajak bicara di hari kiamat. Padahal di hari kiamat berbicara dengan Rasulullah sesuatu yang penting karena kita mengharap syafaatnya. Tapi 3 orang yang tidak akan diajak ngomong oleh Nabi SAW. Satu di antara 3 hal, 3 orang, ya, orang yang mempekerjakan ajir, orang yang mempekerjakan tukangnya atau pekerjanya, fastaufa, sudah selesai pekerjaannya, walam yu'ta ajrahu, akan tetapi tidak diberikan imbal jasanya, tidak diberikan hak-hak pekerjanya. Dalam Islam orang seperti ini orang yang paling menyesal dan orang yang paling sial di hari kiamat. Karena Nabi SAW tidak akan mengajak dia bicara. Ya, belum lagi anjuran di dalam Al-Quran, jangan memberi buruh pekerja beban yang tidak sanggup dia lakukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma uridu an asyukka alaik. Sebutan Syuaib kepada Musa, karena Musa dipekerjakan 8 tahun demi menikahi putrinya, atau digenapkan jadi 10 tahun kalau Musa mau. Tapi terakhir ketika dipekerjakan Nabi Musa, kata Syuaib, wa ma uridu an asyukka alaik, dan aku tidak ingin menyusahkanmu dalam pekerjaan. Bila mana Nabi SAW pernah mencela seseorang yang mempekerjakan keledai, memikul berat yang tidak mungkin dipikul oleh keledai, maka bagaimana dengan seorang yang mempekerjakan buruh karyawan dari pekerjaan yang tidak akan mungkin ya dia selesaikan. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, hak istirahat buruh sesuatu yang penting. Kita bersama dengan buruh barangkali hari ini yang menuntut hak istirahat mereka yang dari 5 hari kerja sekarang ditambah harus 6 hari. Kaidah kita bakau makan ala makan. Untuk apa merubah yang sudah disepakati 5 hari menjadi 6 hari? Ya, demikian juga dengan istirahat ibadah mereka dan seterusnya. Jadi buruh di dalam Islam menempati posisi yang tinggi. Ini hak-hak gaji mereka. Ya, belum lagi hak mereka jamaah sekalian dirahmati Allah ya dari persyaratan atau al-mu'min ala syurutihim.
berdasarkan MOU kesepakatan yang kita sepakati. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita memahami perjuangan kaum buruh yang didukung oleh kaum mahasiswa hari ini tidak lain dan tidak bukan mereka mau menuntut hak-haknya, ya. Maka kita pun sama dengan mereka, ya, di dalam tuntutan hak tersebut. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, bersyirikat dan berkumpul itu bukan haram di negeri ini. Karena ketika sistem kita demokrasi, salah satu perangkat demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkumpul. Makanya orang-orang yang datang untuk demo itu orang-orang yang menjalankan juga amanah undang-undang. Karena kalian datang ke tempat itu dijamin oleh undang-undang, kalian pun harus dikawal oleh aparat negara. Jadi tidaklah saudara-saudara kita kaum kepolisian turun itu bukan menghalangi demo, bukan menghalangi kaum buruh, tetapi menjalankan kewajiban mereka mengawal orang yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi silakan bersuara, ya, kalian juga dilindungi oleh undang-undang. Aparat kepolisian hadir itu menjaga antum, ya, menjaga kaum buruh, ya, sama juga dengan tugas mereka menjaga properti milik pemerintah, jangan sampai juga antum rusak. Maka ini jangan sampai terjadi di lapangan kita bunuh-bunuhan antara kaum buruh mahasiswa melawan kepolisian, karena kita sama-sama anak negara, anak bangsa, ya. Kalau hal ini jadi ada korban yang jadi rugi kita lagi, sebagaimana kerugian orang-orang sebelum kita, kaum buruh dan tani yang telah dirugikan oleh kaum komunis. Maka kita jangan jadi tumbal dari sebuah kebijakan ini. Cuma memang seperti ini jalannya. Karena negara demokrasi masing-masing orang dikawal aspirasinya oleh wakil rakyatnya. Gara-gara kita memiliki aspirasi yang tidak diakomodir oleh wakil kita, maka parlemen jalanan yang berbicara. Apa parlemen yang jalan berbicara? Demo ataupun yang disuarakan ini adalah hal-hal yang tidak diakomodir selama ini oleh parlemen. Maka kalau kita suarakan hal itu, ini juga yang disuarakan ataupun yang dijamin oleh undang-undang. Ini intinya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kepada adik-adik yang ada di lapangan, kepada kaum buruh, ya, tetap, ya, jaga persaudaraan, perukhuwah, ya, jangan menjadikan, ya, aparat negara, ya, TNI, polisi sebagai lawan kita. Tidak, mereka menjalankan amanah undang-undang untuk melindungi orang yang dilindungi oleh undang-undang. Apa yang dilindungi oleh undang-undang? Properti negara dilindungi oleh undang-undang. Antum juga sebagai warga negara yang menyalurkan protes juga dilindungi oleh undang-undang. Maka, ya, kerusuhan atau apa tidak perlu untuk terjadi, ya. Ini barangkali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Omnibus Law sendiri yang hari ini kita tuntut, sebenarnya penerapannya sudah jalan hari ini. Tinggal mau melegalkan. Ya, artinya tinggal mau melegalkan. Ada hal-hal negatif mungkin terjadi di dalamnya, karena memang juga kita dikagetkan di musim-musim yang pandemi seperti ini. Kita juga dipaksa harus mengiyakan rapat yang diketok palunya disetujui tengah malam seperti itu. Kita juga kaget, ya. Dan ini adalah dinamika. Dinamika di Indonesia ini, ikhwan, salah satu yang menarik di Indonesia, apapun yang diperdebatkan, hatta mengenai dasar negara, kita ini selalu gontok-gontokan. Tapi ada yang perlu kita contohi pada orang-orang pendahulu kita. Selalu musyawarah dan mufakat yang selalu dikedepankan. Ya, musyawarah dan mufakat selalu yang dikedepankan dalam memutuskan hajat hidup kehidupan orang-orang banyak. Maka sebagai kesimpulan dari ceramah ini, ya, antum jamaah sekalian bisa menariknya, menyimpulkannya bahwa kita kaum muslimin juga bersama kaum buruh, bersama juga kaum pekerja, ya, dan hak-hak yang antum tuntut ada hak-hak antum sendiri, namun di dalam negara yang berdaulat, karena semuanya diatur, maka kita juga harus mengikuti aturan, keteraturan itu dibuat untuk juga, ya, artinya keteraturan kita semuanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini dari apa yang ingin sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, keterbatasan kami sebagai manusia biasa,
Kalau ada pertanyaan silakan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukur Ustaz atas materinya yang insya Allah sangat berfaedah. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin kami berikan kesempatan ke satu orang penanya ataupun menambahkan faedah-faedah pembicaraan di pagi menjelang siang ini. Kami berikan kesempatan kepada Pak Haji Jafar Asyari yang juga selaku pelaku bisnis dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Doktor, insyaallah. Mik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek. Ditahan dulu Pak Jafar, ada mik. Terima kasih. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan karena materi ini sangat aktual sekali untuk sikon sekarang ini yang lagi panas-panas demo tentang undang-undang yang mengatur buruh dan tenaga kerja. Memang di akhir zaman ini fitnah sangat dahsyat sekali dan ini sudah. Jadi semoga forum-forum dakwah seperti ini tidak akan dipelintir dan dipolitisir. Padahal tujuan kita utama adalah untuk kemaslahatan umat. Kita sadari bersama bahwa semua musibah yang Allah timpakan ke kita hingga hari ini, prinsip dalam Islam itu lebih mengutamakan introspeksi daripada ekstrospeksi. Ini ya, dan para ustadz lebih banyak mengarahkan ke introspeksi. Karena memang apa? Ada satu kaidah ini, kejahatan yang terorganisir meskipun hanya sedikit bisa mengalahkan kebaikan yang banyak, orang banyak yang tidak terorganisir. Kondisi akhir zaman sekarang justru lebih parah lagi. Karena sikon umat Islam yang masuk kategori hanya lebih banyak mengamalkan sebahagian ayat-ayat Al-Quran lalu mengkufuri ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ini tekun ibadah sholat tapi malas bekerja. Ini artinya satu contoh konkret. Mengimani sholat, kufur terhadap bekerja yang amal soleh. Nah, kami sengaja ungkapkan ini supaya kita tidak terjebak. Karena apa? Sekarang kondisinya yang terorganisir itu justru yang mayoritas orang jahat. Dan orang yang mengaku baik sudah jadi minoritas dan lebih tidak terorganisir lagi. Karena jarang nafsi-nafsi. Ini fenomena yang ada sekarang. Tapi alhamdulillah kita masih diberi keberkahan oleh Allah. Ada 2 fenomena besar yang masih Allah siapkan untuk kita untuk bisa memenangkan pertarungan akhir zaman. Yaitu aspek dakwah yang makin kita. Yang berikutnya, apa yang diandalkan oleh musuh-musuh kita yang memiliki kekuatan power, yang menguasai mayoritas itu adalah bidang ekonomi dan politik. Sebenarnya kita umat Islam masih punya potensi yang sangat besar di Indonesia. Kenapa? Karena kita punya potensi besar untuk menang dengan one man one vote dan kita mayoritas. Kalau kita solid dan profesional, kita akan menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena one man one vote. Dan kita mayoritas. Tapi karena tidak ada yang mengorganisir ini, termasuk para ustadz takut untuk terjun di ring politik. Ini minta maaf, ini jalur politik yang mayoritas sudah menguasai. Kita yang mayoritas bisa menghasilkan suara tidak berdaya. Ini yang untuk introspeksi. Yang kedua, jalur ekonomi. Ekonomi itu menjadi remote-nya politik. Jadi kalau kita sekarang lumpuh
politik karena kita lumpuh ekonomi. Padahal modal dari ekonomi itu sendiri adalah hajat orang banyak. Yang memenuhi para taipan jadi konglomerat ini karena hasil belanjaan kita yang setiap hari masuk ke rekening mereka. Karena memang kesalahan dari kita. Tidak ada orang-orang kita yang ingin memasukkan uang-uang belanja itu ke rekening kaumnya sendiri. Karena apa? Para pengusaha umat Islam tidak ada yang mau menyediakan kebutuhan dari umat yang banyak. Kenapa? Ekonomi sekarang rumusnya sederhana. Siapa yang paling banyak menyediakan kebutuhan halayak banyak yang ada di sekitarnya, yaitu tawanu alal birri wa taqwa, maka disitulah akan berbondong-bondong mengantarkan uang untuk lewat di rekeningnya. Itu rumus ekonomi sederhana. Sekarang apa itu kita pikirkan? Ini jadi bahan introspeksi. Kita ya daripada berdemo besar-besar, segera hijrah. Dan kita ekonomi, politik, mari kita raih kembali. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Haji Jafar atas tambahan faidah perbincangan kita di pagi menjelang siang ini. Silakan Ustadz ditanggapi, kami berikan waktu cukup 1 menit sekalian dengan closing statement untuk mengakhiri pembicaraan di pagi hari ini. Fadal Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakal khair kepada Ustadz, bahkan sepuh kita dalam hal bertanya bagaimana ekonomi, bertanya bagaimana politik, bahkan beliau adalah seorang akademisi, Masya Allah, jazakal khair pada Pak Doktor. Sehingga saya bukan menjawab, tapi itu bagian dari yang beliau titipkan. Tidak boleh tidak keluar dari persoalan ini, bahwa kita kaum muslimin harus kuat ekonomi, ya, karena ekonomi adalah rule juga dari politik itu sendiri. Tidaklah politik kita hari ini tergadai, ya, kecuali kepada, ya, orang mengatakan kepada para cukong, para pemodal, ya, sehingga ini yang harus diobati barangkali, kembali kepada ekonomi umat, ya, kepada kekuatan kita sendiri, dan ini menjadi tugas tanggung jawab kita semua, ya, khususnya kaum muslimin yang terbanyak di negeri ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, hitung-hitungannya pun hari ini ketika kita melihat demo yang makin panas di lapangan, buruh ada sekitar 50 juta orang yang terdaftar ataupun yang bekerja tetap sekitar 57. Adapun freelance lebih banyak dari itu. Ya, para buruh sekitar 50 juta orang. Aparat kepolisian kita ada 570.000 orang, ya, yang berjaga. Dan taipan atau cukong hanya ada 9 orang atau 9 naga, ya. Inilah barangkali potensi-potensi yang kita bisa melihat sendiri, ya, kalau memang terarahkan bagaimana sejarah daripada bangsa ini sendiri. Sekali lagi, negara itu, kesetiaan kita terhadap negara tidak boleh kita gadaikan dan ragukan. Selamanya kita setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Namun suatu yang lumrah pergantian rezim atau pergantian pemerintahan. Karena itu sudah biasa kita lalui. Biarlah pemerintahan berganti-ganti, tetapi kesetiaan kita untuk berbuat yang terbaik terhadap negeri ini tidak akan pernah terhenti kapan dimanapun, yang bermanfaat bagi semua. Dan ini yang selalu kita lakukan biidznillah ta'ala. Terima kasih menjadi warga negara yang baik, termasuk menjalani protokol kesehatan pada saat ini. Barakallahu fikum kepada Jack Kopi, kepada owner Jack Kopi, Masya Allah. Terima kasih kepada pengunjung hari ini, pemirsa, dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Jazakallahu khair. Ustaz Afwan, demikianlah materi yang sangat berfaedah, 2 materi sekaligus yang dibawakan di pagi hari ini terkait PKI dan juga terkait hak-hak buruh dalam pandangan Islam. Tak lain kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kita jangan lemah akan komunisme, karena tujuan mereka bukan untuk memerdekakan Indonesia ini, namun melainkan membuat pembantaian, pemberontakan
dan bahkan yang paling berat adalah menghancurkan ketauhidan kita di dalam agama kita. Kemudian untuk masyarakat, untuk rakyat dan seluruh yang mendengarkan ceramah ini, kita jangan lagi mau disibukkan dengan yang namanya TikTok atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak berfaedah, sebab negeri kita yang kita cintai ini sedang tidak baik-baik saja. Demikian kajian kita di pagi menjelang siang ini. Sampai berjumpa lagi di pekan depan insyaallah di waktu dan tempat yang sama. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Reza Mustaki dan seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.